Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas. Kanal Informasi dan Inspirasi 92,4 FM Pro 1 Palembang. Kanal Informasi dan Inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan program obrolan komunitas untuk hari ini ya. Di hari Minggu, tanggal 19 Juli 2026, saya Esi dan rekan Aziz yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI kini telah menjadi bagian dari kehidupan kita, mulai dari dunia pendidikan, bisnis, pemerintahan, hingga aktivitas sehari-hari. AI menghadirkan berbagai peluang baru sekaligus tantangan yang perlu kita hadapi bersama. Nah, di program obrolan komunitas untuk kesempatan malam hari ini ya, kami menghadirkan tema seputar Building Together in the AI Era with Palembang Digital. Ini sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang di kesempatan malam ini. Langsung saja sapa ya. Yang pertama ini ada Mas Arif Rahmansyah yang merupakan Community Lead dari Palembang Digital, juga Senior Software Engineer ya. Assalamualaikum, selamat malam Mas Arif. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Ersi. Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih sudah hadir ya. Dan tentunya juga di Studio Pro 1 RRI Palembang juga ada Mbak Meli Arisandi. Ini merupakan veteran di Palembang Digital, juga CMO Rhetoric Academy ya. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam semuanya. Selamat malam juga, terima kasih sudah hadir. Selanjutnya juga ada Miftahul Oktaviandi, merupakan Project Manager dari Palembang Digital, juga merupakan teacher dan juga software engineer ya. Assalamualaikum Miftah. Waalaikumsalam Mbak. Terima kasih juga waktunya sudah hadir langsung di Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan malam hari ini ya. Pendengar juga kita undang peran sertanya untuk bergabung. Jadi silakan ya bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 082179279090, dan tentunya obrolan komunitas ini juga bisa Anda dengarkan ya via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Jadi banyak medianya untuk Anda bisa bergabung di program obrolan komunitas untuk kesempatan malam hari ini. Tapi pastikan dulu ini semuanya real ya, bukan AI ya ini ya. Dari Palembang Digital ya. Oke, boleh kenalan dulu tentunya Palembang Digital ini komunitas apa sih dan sudah sejak kapan berdiri? Silakan nih Mas Arif. Ya, jadi komunitas Palembang Digital tuh berdirinya tuh April 2020. Jadi sebulan setelah kita lockdown nasional, teman-teman IT, software engineer, designer, machine learning engineer, data scientist, yang orang-orang Palembang nih, yang bukan di Palembang doang, tapi ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, Jogja, ada yang di luar negeri juga. Kan kayak awal-awal COVID masih banyak energinya, tapi ditutup nih, dan kita kayak bingung mau ngapain ya? Bingung mau ngapain, terus juga di situ booming untuk Zoom sama sharing-sharing online, jadi kita sering buat webinar tuh. Nah mulai dari situlah kita sering sharing bareng-bareng, jadi pembicaranya orang Palembang yang emang udah berkarya, mereka balik lagi nih ngasih ilmu ke teman-teman Palembang yang lain gitu. Okay. Nah jadi fast forward setelah 6 tahun kita berdiri, kita tuh udah 130 kegiatan. Jadi ada webinar yang sebulan sekali, terus juga ada kayak hackathon, terus juga ada conference-nya juga, terus ada bootcamp juga gitu. Dan kita udah ada 3.000 member. Member kita tuh mayoritasnya mahasiswa, tapi ada juga kayak fresh graduate, ada juga yang baru mulai berkarir, bahkan yang senior pun juga ada mentoring juga nih. Dan mereka juga ada yang punya startup sendiri, ada yang kerja di luar, ada yang S2, S1 gitu. Oke, jadi itu awal mulanya ya berdiri Palembang Digital. Mbak Meli dan Mas Arif berarti dari awal dulu ya udah ikutan. Nah kalau Mas Miftah sendiri kapan mulai bergabung di Palembang Digital? Saya pribadi
bergabung tahun lalu Mbak. Tahun di lalu ya. 2025 dari relasi Kak Arif sama kawan-kawan seangkatan. Nah itu baru dikenalkan sama Kak Arif, terus Kak Arif juga ngajak beberapa proyek-proyek, program-program. Jadi sampailah sekarang ini. Oke, sampai sekarang ya. Nah, untuk anggota atau member tadi kebanyakan dari mahasiswa gitu ya, Mas Arif ya. Dan untuk persyaratannya sendiri untuk bisa gabung di Palembang Digital ini apa? Persyaratannya cukup isi formulir registrasi aja. Jadi di situ itu sekaligus kita mendata kayak demografi anggota kita tuh. Itu sama juga kayak untuk tahu dia sejauh apa dia familiar sama pemrograman sama dunia digital gitu. Begitu. Setelah dia gabung, dia udah bisa join ke grup Telegram kita, bisa ngobrol-ngobrol di sana. Oke, nah ini kita ngomongin tentang program kerja ya. Ini seperti apa atau apa aja yang udah dilakukan sejauh ini? Pasti udah banyak banget karena udah lama juga ya, sejak tahun 2000. Seperti apa nih program-program yang udah dilakukan? Mbak Meli mungkin boleh? Kalau untuk program kita mungkin terbagi dari beberapa lini ya Mbak ya, dimana kita satu selain kita nyediain training gitu kan dalam bentuk webinar ataupun hybrid, kita juga melakukan partnership gitu kan. Partnership kita biasanya kita kerjasama sama Telkom gitu kan, terus kita kerjasama kemarin di tahun 2022 sampai 2024 gitu ya, kita kerjasama sama Kemenpora dari program 1000 Startup Digital gitu, dimana kita provide kayak training bagaimana teman-teman sekalian yang ada di Palembang itu untuk aware bagaimana membangun startup, kurang lebih seperti itu. Terus kita juga sudah melakukan banyak partnership dengan beberapa sekolah dan juga dengan beberapa instansi pemerintah, di mana kita juga memberikan pelatihan gitu ya, baik secara langsung ataupun secara online, baik di bidang digital ataupun sekarang karena kita fokusnya di bidang AI sekarang gitu kan lagi ramai, dan kita banyak fokusnya memberikan training di bidang AI. Oke, baik. Nah ini tema yang kita hadirkan mengenai building together in the AI era dalam konteks Indonesia khususnya Palembang gitu ya. Gimana nih Mas Arif, mungkin Mbak Meli juga, Mas Miftah juga, untuk tema yang kita hadirkan ini mungkin ada mungkin kalau aku mau mulai Mbak Yasi gitu kan, kalau AI ini kebanyakan dulu mungkin kalau kita bilang tentang digital itu harus anak komputer. Ya. Gitu ya, nanti kalau saya bukan anak komputer saya nggak bisa, misalnya gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya Palembang Digital tuh ada untuk membelah stigma itu, dimana kita pengen jadi komunitas nggak hanya untuk anak komputer, tapi untuk orang-orang yang aware tentang digital ataupun para UMKM, entrepreneur, karena konteksnya UMKM nggak perlu deh kayaknya digital, UMKM nggak perlu deh kayaknya AI gitu. Namun kesini AI itu sebenarnya sebagai tools gitu loh. Jadi kalau kita nggak menggunakan AI berarti sebenarnya kita tidak memanfaatkan tools yang ada gitu. Apalagi zaman sekarang, dulu mungkin kalau kita fokusnya adalah kita butuh desainer untuk buat poster. Kita harus cari orang yang bisa banget, bayar harus mahal misalnya gitu kan. Kalau sekarang dengan kita prompting AI itu sudah bisa dibuat otomatis, udah bisa mengekat cost, ibaratnya kita kan mengekat cost. Dan itu sebenarnya kalau kita tidak berikan sama teman-teman UMKM ataupun masyarakat umum gitu, mereka nggak akan tahu ternyata ya itu manfaatnya ada ya untuk kita, dibandingkan kayak gue bukan anak digital ataupun komputer jadi gue nggak perlu nih, bukan ke situ sebenarnya, kurang lebih seperti itu Mbak. Oke, kalau Mas Miftah gimana nih? Oke, jadi sebenarnya untuk konteks spesifik di Palembang Mbak, aku ngelihat banyak banget beberapa orang itu yang masih bahkan belum tahu AI itu apa, terus gunanya buat apa. Kadang kan kita apalagi yang sekarang itu tahu AI cuman kayak ChatGPT, Gemini, Cloud dan kawan-kawannya. Tapi mereka juga kadang belum tahu gimana cara manfaatin AI, terus gimana pakai AI-nya bahkan buat di kerjaan di bidang mereka sendiri kayak gitu. Jadi aku juga ngelihat Palembang Digital ini juga sebagai wadah untuk ngelatih itu semua, untuk ngasih tahu orang-orang mau yang ahli, mau yang awam itu untuk bisa beriringan sama teknologi gitu, Mbak. Oke, Mas Arif gimana nih? Saya mau ngerangkum. Boleh.
Jadi kalau yang terakhir itu kita bulan Mei itu barengan sama program gubernur 100.000 Sultan Muda Palembang. Jadi kita di OJK kemarin itu ada kurang lebih 500 peserta, ada juga dari wira swasta. Itu kita training gimana untuk pakai AI untuk mempromosikan barang-barang mereka. Misalnya kayak biasanya kan kayak kata Mbak Mel tadi, kita ngefoto nih, tapi kadang HP kita nih nggak sebagus HP fotografer kita atau kamera gitu kan. Tapi kita bisa ambil foto seadanya, terus kita kirim ke ChatGPT untuk tolong edit foto ini dong, bagusin gambarnya biar bisa untuk dipromosiin. Nah setelah itu gambarnya udah jadi, kita bisa forward ke orang-orang gitu, masukin di media WhatsApp bisnis kita gitu. Atau bisa lebih juga sampai kayak gimana untuk buat video Instagramnya atau buat websitenya gitu. Terus kayak buat WhatsApp form kalau misalnya orang mau pesan gitu. Jadi itu kita kerjasama dengan OJK dengan 100.000 Sultan Muda program gubernur, itu kita deliver gitu. Nah terus selain UMKM itu juga ada instansi-instansi juga kayak untuk digital marketing gimana nih, untuk AI-nya gimana gitu. Jadi emang untuk profesional, untuk wira swasta kita juga kerjasama sama mereka. Nah selain itu juga kita ada fokus lain yaitu untuk pelajar. Jadi ada kerjasama dengan sekolah dasar, ada juga untuk guru-gurunya kita training. Jadi kita ada juga programnya Palembang Digital Goes to School. Nah tapi ini sedikit berbeda karena kami ngerasa AI ini kayak super power gitu. Kalau nggak dilandasin dengan fondasi yang kuat, itu bisa miss-nya banyak gitu. Bahkan kerangka berpikir kita pun bisa jadi kayak rusak gara-gara kalau kita terlalu depend sama AI. Jadi kita ada juga kayak untuk computational thinking gitu. Gimana berpikir secara komputasional, gimana problem solving sama analitika, ngelihat pattern dan pola gitu. Jadi emang Palembang Digital merangkap semuanya hampir untuk AI, gimana digital marketingnya juga, gimana pemrograman, dan bisa untuk semua stakeholders baik dari institusi, wira swasta, pendidikan juga begitu. Oke, nah ini kalau berbicara mengenai peluang terbesar mungkin ya yang ditawarkan, yang AI tawarkan bagi masyarakat ataupun juga pelaku usaha di Palembang khususnya, kalian melihatnya seperti apa nih? Mulai dari Mbak Meli? Jadi sebenarnya kalau pemanfaatan AI itu luas, tergantung goal. Jadi kalau misalnya nih, kalau UMKM-nya pengen ngepromosiin, berarti product branding. Apa yang dia butuhin? Oh, dia butuh foto kah? Dia butuh video kah? Dia butuh orang yang memasarkan kah? Misalnya seperti itu. Nah, itu semuanya bisa digantikan dengan AI. Jadi konteks di sini adalah bagaimana pemanfaatan AI itu sendiri berdasarkan goal yang mereka set gitu. Jadi kalau UMKM bisa melakukannya berdasarkan kebutuhannya, tapi orang yang bukan UMKM pun personal itu juga bisa memanfaatkan itu. Kebanyakan kita kan mikir siswa nih Mbak ya, karena apa? Kayaknya AI ini pengganti Google katanya kayak gitu kan, selalu ada jawaban untuk permasalahan mereka gitu. Tapi sebenarnya AI itu lebih dari itu. Karena apa? Karena kan sekarang ada live AI gitu. Jadi kita bisa ngomong langsung dengan AI-nya. Jadi orang mau latihan bahasa Inggris pun sekarang sebenarnya sudah sangat mudah sebenarnya gitu kan. Apabila si anak-anak tadi ataupun siswa terekspos dengan teknologi. Terus kedua, sekarang selain dia punya live talking, dia juga ada live camera, ya nggak sih? Dimana sekarang misalnya nih anak-anak mau ngerjain matematika, terus dia nggak ngerti, terus dia kasih foto, sebenarnya nggak foto, dia langsung direct ngomong. Mungkin salah satu contohnya ada Gemini, dia foto misalnya Gemini ini gimana caranya, dan dia bisa kasih Mbak, gitu loh. Dan orang kayak saya misalnya, saya ini nggak ngerti Excel gitu, terus saya pernah bilang bahwa saya mau pindahin angka ini ke sini, hasilnya ini, saya hanya tunjukin melalui Gemini dan Gemini menjawab itu. Gitu. Jadi penggunaan AI itu sebenarnya bagaimana kita memanfaatkannya berdasarkan kebutuhan. Jadi bukan sesuatu yang dia fancy, tapi bukan sesuatu yang jauh dari kebutuhan gitu. Karena kalau seolah-olah kita akan ngebahas, nanti buat poster, buat video, saya nggak butuh. Jadi, saya nggak, orang yang bukan terdampak AI nih, no. Gitu ya, jadi tergantung kebutuhan sih sebenarnya, kurang lebih seperti itu. Oke, Mas Arief gimana nih komentarnya?
ya selain dengan goal itu juga bisa kayak ngebantu kita define kelemahan kita di mana. Jadi dia tuh emang jadi kayak sparring partner satu, kedua dia jadi guru juga. Terus juga dia bisa kita minta sebagai kayak reviewer kita, terus juga kayak untuk aku punya bisnis ide ini nih, gimana nih untuk eksekusinya nih, apakah kita harus evaluasi idenya dulu nih ke tempat-tempat yang lain, kayak nyari customernya dulu gitu. Nah di satu sisi sebenarnya AI itu is just another tools for us. Nah, dan sebagaimana tools itu tergantung dengan orang yang menggunakannya. Jadi AI itu cuma leverage gimana produktivitas kita. Kalau kita emang tanpa AI kita udah jago, kita akan tetap jago. Tapi kalau ada AI ya kita akan tambah jago. Jadi kalau tanpa AI kita bukan apa-apa, berarti kita emang bukan apa-apa gitu. Mudah nggak maksudnya? Jadi kayak kalaupun nggak ada AI ya aku tetap bisa produktif gitu. Nah jadi emang AI ini ngebantu kita kayak dari 0 ke 1 tuh cepat. Nah tapi dari 1 ke 10 itu tergantung dari kitanya lagi gimana gitu. Nah jadi bisnis ini juga ada risetnya, bisnis yang udah bisa pakai AI itu bisa 30% lebih untung. Okay. Nah in the case kayak dia bisa kayak validasi idenya lebih cepat. Kayaknya kita mau buat produk baru nih. Misalnya dia udah ada bisnis pempek nih. Kayaknya kalau misalnya kita buat let's say pempek coklat atau pempek keju, pempek rasa strawberry dan lain-lain nih. Kita gimana nih ngetesnya? Yaudah kita buat aja foto untuk kayak teasernya nih kalau kita ada sosial medianya. Interest nggak ini orang-orang, interaksinya, engagementnya ada nggak nih? Gitu. Jadi dia bisa mancing. Oke, yaudah kita buat ini, kita jual ini. Gimana kata mereka gitu. Jadi AI ini emang dia tuh kayak mobil F1. Tapi kalau kita nggak bisa nyetir, ya sama aja gitu. Oke, Mas Miftah mungkin mau menambahkan? Oke, aku coba nambahin dari sisi personal knowledge, Mbak. Boleh, Jadi, silakan. Untuk hal yang remeh-temeh pun sebenarnya AI itu cukup untuk membantu kita sebenarnya. Ya, aku pernah sering pakai AI itu untuk meringkas catatan, bikin struktur catatan jadi lebih rapi, lebih terstruktur. Terus kemudian sampai ke aku juga pernah coba nanya AI itu untuk manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan pribadi, kira-kira dari kondisiku itu bagusnya gimana, apakah pencatatannya harus seperti apa, nyatetnya kayak gimana. Nah dari situ kita bisa nerapin tuh dari saran dari AI, kita bisa cari tahu dulu, kalau kita bingung kita bisa tanya lagi kayak gitu. Jadi sangat bermanfaat kalau misalkan kita pakai dengan benar tentunya. Oke, sangat memudahkan segala aktivitas kita gitu intinya ya. Oke, nah ini kalau berbicara mengenai orang kita ya Palembang, Sumatera Selatan, Mbak Meli, mungkin Mas Arief dan juga Mas Miftah, melihat seperti apa nih untuk pemanfaatan AI? Nah, apakah sudah cukup familiar atau memang harus ditambah lagi informasinya? Gimana nih menurut kalian? Saya boleh Mas Miftah. Oke. Jadi saya ngelihat sebenarnya kalau di Palembang, di lingkungan saya terutama itu sedikit agak belum familiar terhadap AI. Bahkan untuk urusan kayak komputer dalam general, bahkan ada orang yang masih bingung gimana cara bikin email kayak gitu. Jadi sebenarnya tujuan Palembang Digital sendiri kan ya, itu juga menjamah kalangan-kalangan kayak gitu. Oke, emang harus tambah gitu ya. Mbak Meli gimana nih? Kalau saya mungkin perspektifnya dari sisi edukasi kali ya Mbak ya, karena kebetulan saya juga praktisi di salah satu universitas di Palembang gitu, di mana rata-rata mahasiswa itu akan menggunakan AI gitu ya, at least ChatGPT lah gitu. Tapi balik lagi seperti kata Miftah bahwa penggunaannya itu hanya sebatas kayak ngerjain soal atau jawab soalnya. Jadi dia mereplace apa yang harus dia lakukan
tapi ChatGPT yang melakukan itu, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin kalau bisa kita ambil bumerangnya adalah akan ada hasil di mana mereka tuh nggak ngerti apa-apa, gitu kan. Nah tapi saya pada saat itu pengen mereka aware bahwa oh ternyata ada AI yang bakal membantu kalian, tinggal bagaimana kalian memanfaatkan itu. Nah menurut saya dari perspektif praktisi adalah bagaimana kita yang ngajar sebagai guru gitu untuk ngasih tahu sama murid-murid kita bagaimana memanfaatkannya untuk leverage our education gitu, atau leverage our knowledge, nggak hanya sebatas tools yang menjawab soal ataupun tugas yang diberikan. Nah mungkin pemahaman ini juga harus dipahami oleh guru-guru gitu. Mungkin kita udah lihat banyak program pemerintah di mana pemerintah memberikan training untuk guru-guru tentang AI. Dan kita termasuk positif di mana AI itu memang harus diperkenalkan gitu ya, bukan sesuatu yang harus dihindari karena itu adalah pengembangan zaman ya. Kalau kita nggak ngikut ya otomatis out gitu. Dan sebenarnya dengan training-training yang dilakukan di bidang pendidikan itu pun sebenarnya akan menjawab, kan ada banyak pertanyaan nih Mbak, bahwa oh kalau ada AI nanti posisi-posisi pekerjaan tertentu akan hilang. Padahal sebenarnya adalah mungkin akan hilang sebatas nama, tapi kebutuhan akan tetap sama. Namun kebutuhannya akan ditambah dengan adanya si AI. Nah orang yang tidak adaptasi itulah yang akan mati nantinya gitu ya. Karena mereka ya kayak kata si Arif tadi bahwa saya sudah 1 nih mau ke 10 kalau pakai AI lebih cepat dibandingkan saya jalan sendiri. Orang udah pakai AI, kenapa kita enggak? Dan menurut saya dari konteks kayak Palembang Goes to School itu adalah salah satu konteks di mana kita pengen setiap siswa itu memiliki pemahaman yang sama, dan pemahaman itu karena itu berasal dari sekolah harus berasal dari guru juga. Jadi kalau perspektif edukasinya adalah bagaimana AI tadi di-expose, diberikan exposure lebih ke sekolah-sekolah agar mungkin siswa tadi lebih aware bagaimana menggunakan AI. Kurang lebih kayak gitu. Oke, Mas Arif? Oke. Jadi tadi pertanyaannya adalah gimana ekosistem masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan ya untuk AI adoption gitu. Betul. Nah, jadi kalau dari Palembang Digital sendiri sebenarnya dari tahun 2020 tuh kita ada nge-track posisi Sumatera Selatan kita tuh ada di mana gitu. Jadi kayak kita pernah kayak ada 34 provinsi, kita tuh di peringkat berapa? Iya. Nah, kita pernah ada kayak di peringkat 30-an, peringkat 28, dan di 2006 ini kita peringkat 17. Dan kita naik 11 dari tahun lalu itu 28. Oke, nah, belum 10 besar ya. Belum 10 besar itu ya. Masih banyak jauh. PR-nya ya. Iya. Nah, kalau dari saya sendiri untuk AI literasi itu kayak layer yang abstraksi lebih tinggi nih, karena di bawahnya ada kayak digital literasi, sama juga kayak literasi yang literal untuk kayak kognitif untuk gimana membaca, terus juga apa yang tersirat, apa yang tersurat gitu. Terus gimana digital literasi itu bukan cuma pakainya doang juga, tapi kayak menghasilkan sesuatu dari sana gitu. Karena kita emang kayak konsumen doang gitu. Jadi emang kayak lebih banyak orang yang nonton podcast daripada buat podcast. Terus juga lebih banyak orang yang nge-scroll TikTok daripada nge-upload di TikTok gitu. That's the same thing happens for AI adoptions gitu. Jadi emang lebih banyak orang tuh pakai untuk belajar aja gitu. Dan setelah itu ya udah selesai, kayak untuk mahasiswa kayak udah ngebuat tugas, udah selesai nih. Terus kalau misalnya untuk karyawan, udah pakai AI, udah selesai tuh. Padahal kita harus kayak apa yang AI keluarkan itu, kita harus pertama evaluasi benar apa enggak. Karena AI itu suka suka halusinasi, mereka suka sotoy gitu. Terus juga kita kayak harus apa yang AI buat, itu kita harus bertanggung jawab. Jadi kalau kita ngasih laporan, kayak gini, we don't have to say that, ini AI ini yang buat, tapi kita udah yakin, ini jawaban AI aku, itu benar karena udah aku cek gitu. Nah itu kalau untuk pasif untuk belajar atau membuat laporan kalau sebagai profesional. Nah tapi sebagai builder, kita kayak ngebuat suatu karya dari AI, nah itu masih panjang nih. Baik itu kayak bentuknya digital produk atau juga emang servisnya lagi juga yang lain, itu karena kita masih berusaha untuk bisa jadi kayak AI producer, tapi di Indonesia pun ya kita masih di AI consumption aja ya, itu that's okay gitu. Kita pakai produk AI yang dibuat dari Amerika atau China, kita buat sesuatu dari situ.
gitu. Oke. Ya, baik Mbak Meli, Mas Arif, juga Mas Miftah. Nanti kita akan lanjut lagi ya, kita jeda sebentar. Pendengar, pastinya kami juga masih menantikan atensi Anda untuk bisa bergabung. Silakan melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 082179279090. Kita masih bersama dengan teman-teman dari Palembang Digital. Tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, obrolan komunitas, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Hari ini capek banget. Kerjaan numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo. Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang? Loh, kok manggilnya sayang? Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu. Kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI. Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. RRI Digital. Masih bersama Anda, obrolan komunitas, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih pendengar, masih terus bersama kami dalam obrolan komunitas. Untuk kesempatan malam ini kita masih bersama teman-teman dari komunitas Palembang Digital, bersama dengan Mas Arif Rahmansyah, merupakan community lead di Palembang Digital, juga senior software engineer, dan juga ada Mbak Meli Arisandi, patron di Palembang Digital dan juga CMO Rhetoric Academy, dan juga ada Mas Miftahul Oktaviandi, merupakan project manager di Palembang Digital, juga merupakan teacher dan juga software engineer. Nah pendengar, tentunya Anda yang ingin ikut bergabung silakan ya, kami tunggu peran sertanya bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA
di 082179279090. Dan tentunya obrolan ini juga dapat Anda simak di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Ya, dari apa yang sudah disampaikan Mas Arif, juga Mas Miftahul dan juga Mbak Meli gitu ya. Nah, ini untuk AI chatbot ini yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita, khususnya yang ada di Palembang dulu nih, yang akan banyak manfaatnya itu yang mana nih, dari ChatGPT, Gemini gitu ya. Tapi kita ke penelpon terlebih dahulu ya, langsung saja sapa. Pro 1, selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Zulfan di Palawa. Pak Zulfan atau Mas Zulfan? Mas Zulfan. Mas Zulfan di Empat Lawang ya. Baik, silakan Mas Zulfan, ada yang ingin ditanyakan? Ini acara apa ini, Mbak? Ini obrolan komunitas ya Mas Zulfan ya. Oh, masih obrolan komunitas. Iya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan dengan komunitas Palembang Digital nih di malam ini. Ini apa silakan. Apa maksudnya ini, Mbak, Palembang Digital ini? Oh, apa maksudnya? Boleh disampaikan lagi nih Mas Miftah? Boleh langsung, atau Mas Arif ya? Boleh Mas Arif ya. Assalamualaikum Mas Zafran. Iya. Waalaikumsalam. Iya, jadi komunitas Palembang Digital tuh komunitas untuk kawan-kawan Palembang Hangat, tapi sesumsel lah, untuk ya. belajar bareng tentang IT, tentang AI gitu. Nah, jadi kita juga ada kawan-kawan dari Pali, terus juga ada dari Batu Rajo. Jadi emang bareng-bareng lah ngulik-ngulik tentang dunia digital, dunia AI, ngebuat aplikasi, ngebuat website, banyak lah gitu. Oke, seperti itu ya. Itu saja Mas Zafran? Itu saja, Mbak. Oke, terima kasih ya sudah bergabung. Ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung. Baik, ini kembali lagi ke pertanyaan Esi sebelumnya ya, mengenai AI chatbot ini yang akan banyak manfaatnya kalau kita gunakan gitu ya. Menurut Mas Arif, Mbak Meli atau Mas Miftah, nanti boleh nih apa dari pengalaman yang sudah, kalau dari pengalaman sudah gitu ya. Karena kalau Mas Arif mungkin sama Mas Miftah dia banyak fokus di software engineering-nya gitu, di mana mereka mungkin menggunakan chatbotnya itu untuk membantu proses mereka membangun program misalnya gitu kan. Tapi kalau saya mungkin dari perspektif awam gitu ya, karena mungkin yang memakai chatbot itu nggak hanya orang yang berbasic software engineer misalnya seperti itu gitu. Nah, kalau saya lihat sebenarnya itu ada Gemini terus ChatGPT. Sometimes orang sekarang udah berusaha untuk menggunakan cloud gitu. Dan kalau misalnya kita lihat chatbot yang mana sebenarnya yang sangat oke, itu sebenarnya tergantung gitu. Karena balik lagi ya, karena kalau kita menggunakan aplikasi yang ada itu kan pasti berbayar. Semakin oke aplikasi itu pasti berbayar, kurang lebih seperti itu. Namun terlepas dari berbayar atau tidaknya, yang ada di depan mata gitu itu adalah Gemini sebenarnya. Kalau saya bisa bilang, walaupun ChatGPT itu lebih sering terdengar, tapi sebenarnya yang ada di tangan itu adalah Gemini. Kenapa? Karena rata-rata HP itu yang Android terutama ya, yang Android itu biasanya menggunakan Gemini langsung di tangan gitu. Dan kalau teman-teman terekspos dengan bagaimana cara memanfaatkan Gemini itu bisa membantu kita mengatur sesi yang kita gunakan dari HP. Sometimes kalau saya cuma bilang misalnya hari ini aku ada jadwal apa aja gitu, dia akan keluar apabila selama kita mencatat jadwal itu misalnya gitu ya. Terus atau misalnya tolong dong set alarm jam sekian, atau misalnya nanti bakal hujan apa enggak ya, saya mau tahu dong, misalnya seperti itu kan jadi kayak asisten. Kalau teman-teman nonton Iron Man kan dia ada Jarvis ya, nah ini Jarvisnya kita sebenarnya gitu ya, personal ya, personal assistant, benar-benar personal assistant gitu. Terus yang saya lihat adalah bagaimana teman-teman menggunakan itu tidak hanya menggunakan sebagai prompt. Kebanyakan teman-teman kenal bahwa kita harus tahu prompting nih, sehingga ketika kita membuat misalnya buat poster, berarti kan ada prompting yang di perintah yang kita sebutkan gitu. Namun sebenarnya penggunaan secara personal assistant itu akan jauh lebih melekat ketika kita bisa memanfaatkannya untuk daily basis gitu. Itu menurut saya. Terus kelebihan lagi adalah ada yang namanya fitur live, fitur kamera, itu benar-benar bisa ngebantu antara satu, kalau saya, karena saya punya kelas di Rhetoric Academy itu ada kelas bahasa Inggrisnya gitu,
saya sangat encourage murid-murid saya untuk belajar bahasa Inggris mandiri menggunakan Gemini. Mau ChatGPT juga nggak masalah, tapi karena ChatGPT ini kelemahannya harus download dulu gitu kan. Kalau Gemini kan dia embed sama HP-nya gitu untuk beberapa handphone, dan itu bisa langsung latihan dan dia bisa cek gitu loh. Jadi tanpa kamu harus membayar yang subscription yang berbayar, itu sudah sangat cukup. Lalu apakah dia bisa membantu untuk mengerjakan tugas tadi? Back again, saya bisa bilang seperti itu, walaupun mungkin setiap perusahaan pengembangan AI itu masih butuh waktu lah untuk mengembangkan sampai ke tingkat yang level yang lebih tinggi gitu, but somehow untuk mencapai kebutuhan your daily basis tadi itu sudah bisa tercapaikan. Jadi kalau misalnya yang mana yang lebih oke, back again, as long as itu bukan misalnya kayak prompting, karena kalau prompting udah main skill gitu. Setiap orang punya skill masing-masing, pemahaman masing-masing, sometimes menggunakan ChatGPT, Gemini dan juga Cloud itu dalam waktu yang bersamaan. Tapi promptingnya mungkin berbeda-beda. Nah, itu juga udah main skill gitu. Tapi terlepas dari skillnya, yang mana yang bisa digunakan, kalau menurut saya yang friendly sekarang bisa ChatGPT mungkin Gemini. Gitu. Oke, kalau Mas Miftah? Oke, kalau dibilang rekomendasi gitu ya. Ya, kalau dibilang rekomendasi mana chatbot yang bagus, sebenarnya kalau yang saya lihat semua ada plus minusnya masing-masing. Again, kayak kalau kata Mbak Meli tadi, ya kalau kita mau bagus pasti kita harus keluarin uang untuk itu. Jadi kalau misalkan kita nggak mau keluarin uang pun itu bisa sebenarnya. Jadi kita download tiga-tiganya, download semua yang kita pengen coba gitu. Misalkan kita dalam konteks Big Three nih, misalkan Gemini, ChatGPT sama Cloud tadi ya. Nah itu bisa aja tuh kita pakai AI itu untuk urusan kita. Jadi misalkan kan di chatbot AI itu kan ada limit ya, ada limitasinya. Jadi kayak seberapa lama kita chat itu ada limitnya nanti. Nah ketika kita udah kena limit, kita bisa aja ganti ke AI lain. Misalkan dari ChatGPT oh ternyata bentar lagi limit, atau misalkan kita udah sadar kalau itu tuh udah lama kita chat di situ. Kita bisa aja ngerangkum apa aja yang udah kita obrolin sama ChatGPT, terus kita nanti pindah ke Gemini. Kalau misalkan di Gemini sudah kayak gitu juga, udah lama, udah panjang, atau mungkin sudah limit, itu bisa aja kita rangkum lagi, terus kita pindah ke Cloud gitu terus. Jadi untuk best rekomendasi itu ada sih, mungkin lebih ke kalau misal ada yang free ya kita pakai, kita manfaatin. Ya sayang kan kalau udah ada yang free tapi nggak kita manfaatin untuk daily basis kita gitu Mbak. Oke, Mas Arief? Saya setuju 100% dengan setuju ya. Iya. Oke. Baik, nah ini kita balik lagi ke komunitas Palembang Digital ya. Mungkin dalam waktu dekat ada proyek apa yang akan dikerjakan? Jadi insya Allah kita akan ada AI Builders Bootcamp lagi. Ini batch yang kedua. Kapan itu Mas Arief? Kayaknya September ya. September ya. Insya Allah September. September deh kalau lancar. Oke. Iya. Ini gimana untuk registrasi untuk pendengar mungkin yang ingin bergabung, gimana caranya? Ya, jadi bisa boleh promosi Boleh, Instagram. Jadi silakan. follow aja Instagram Palembang_digital. Nanti kami akan post di sana gitu untuk gimana registrasinya. Jadi di bootcamp itu nanti kurang lebih 2 bulan kalian akan dibekalin dengan gimana membuat produk tanpa dan dengan AI. Gitu. Jadi ketika kalian dikasih AI, kalian tahu nih, oh produk yang bagus tuh kayak gini loh ternyata. Jadi emang udah ada sense-nya itu, kayak apa ya namanya? Bahasa Indonesia sense, rasanya gitu. Gitu. Okay. Jadi ini emang segmennya buat siapa nih? Bagusnya untuk siapa? Ini untuk terbuka untuk semua umum. Jadi siswa SMA SMK bisa, mahasiswa, fresh graduate, UMKM juga. Karena di batch pertama kita udah ngadain juga akhir bulan lalu itu udah selesai. Itu 50% siswa, 50%-nya mahasiswa sama fresh grade. Oke. Itu ya, jadi bisa dimanfaatkan tentunya. Betul. Nah, kalau mengenai komunitas sendiri
untuk pendengar mungkin ya yang ingin bergabung, manfaat-manfaat apa aja nih yang bisa mereka dapatkan gitu ya kalau misalnya bergabung di Palembang Digital seperti itu, selain tadi ada pelatihan yang bisa diikuti tentunya. Yep. Jadi kita ada grup Telegram. Jadi sebenarnya di situ orang-orang tuh bisa bertanya apa aja tuh. Jadi misalnya kayak ada problem sama AI, kenapa AI ku promnya kurang nih, gitu. Dan juga kadang orang-orang nge-share kayak ada project-projectnya di sana, dia bisa share di sana tuh. Kayak ada juga yang kayak perkembangan AI. AI kan tiap hari, bukan cuma tiap minggu, tapi tiap hari itu selalu ada versi baru lagi yang lebih pintar, lebih bagus dari sebelumnya gitu. Jadi kayak saling sharing ilmu di sana gitu. Dan juga di grup Telegram Palembang Digital tuh ada sharing lowongan pekerjaan. Jadi kalau misalnya di kantorku ada buka untuk QA, ada buka untuk software engineer, untuk tester, ada untuk cyber security, hacker juga ada juga di situ. Gitu. Jadi ya kita tuh slogan kita kan komunitas kolaborasi, terus juga tumbuh bersama. Jadi emang ida pinter dewean, bareng-bareng gitu. Bareng-bareng gitu. Jadi emang sharing ilmu ada loka apa ya, kita share di sana. Oke, jadi itu manfaat yang bisa didapatkan. Ada tambahan dari Mbak Meli sama Mungkin Mas Miftah? balik lagi ke ide dari kenapa sih Palembang Digital kemarin diadain gitu Mbak ya. Maksudnya kenapa dulu kita ngebangun Palembang Digital tuh teman-teman inisiator gitu kan. Dimana kita pengen mengkoneksikan gitu, menetworking kan gitu. Karena mungkin kalau di Jakarta, kalau di Jawa itu hal yang biasa. Networking event dan sebagainya memang sengaja sometimes mereka bayar gitu ya, tahan mereka bayar kemana gitu ketika ada networking event khusus digital. Sedangkan kalau kita kan masih jarang, dan kita pengen memperkenalkan bahwa ternyata bisa juga loh, dan ternyata anak Palembang banyak juga yang keren. Teman-teman kita yang alumni kita juga banyak kok yang kerja di luar negeri jadi software engineer di suatu perusahaan misalnya gitu kan. Terus banyak juga teman-teman yang menjadi startup founder yang ada di Jakarta misalnya seperti itu. Nah sometimes untuk mendapatkan koneksi seperti itu kan sangat sulit ya Mbak, apalagi kita mencari yang kenal gitu. Sedangkan kita aja kalau orang Palembang mah dikasih gratis belum tentu mau gitu, apalagi bayar gitu kan. Nah tapi kita kalau ngelihat sisi lainnya, ada juga ternyata orang-orang yang memiliki kemampuan tapi nggak punya koneksinya. Nah sebenarnya ideologi dari Palembang Digital itu awalnya seperti itu. Jadi kita tumbuh bersama untuk saling sharing gitu kan. Nah terlepas dari itu mengkoneksikan dot by dot gitu kan, kita juga mungkin bisa membantu teman-teman yang ingin ibaratnya memperpanjang karirnya. Siapa tahu mungkin ada lowongan kerjaan dan sebagainya, itu adalah salah satu polanya, kurang lebih seperti itu. Tapi basically kita pengen ngasih satu tempat teman-teman untuk berkoneksi dan untuk belajar sama-sama. That's it awalnya gitu. Oke, Mas Miftah nih udah setahun, gimana rasanya? Manfaatnya apa nih yang mungkin dirasakan gitu ya, dan kenapa misalnya pendengar harus bergabung di Palembang Digital? Oke, kalau dari sisi peserta dan dari sisi mungkin interaksi relasi itu lumayan seru sih sebenarnya. Jadi sebelum ikut ini tuh aku pribadi banyak dapat ilmu baru, knowledge baru, pengetahuan baru yang kalau aku sendiri tuh sebelumnya nggak kepikiran kayak gitu. Nggak kepikiran ternyata AI bisa secanggih ini gitu kan. Karena kan tadi perkembangan AI tadi kan cepat banget kan ya. Satu hari kemarin sama hari ini aja itu bisa mungkin ada banyak perubahan yang baru, ada banyak cara-cara yang baru. Nah makanya dari komunitas ini juga itu jadi media buat keep up itu apa? Ngejar perkembangannya, untuk supaya kita nggak stuck di sini-sini aja kayak gitu. Oke. Baik, wah ini ngobrol bersama teman-teman dari Palembang Digital, nggak berasa kita sudah di ujung-ujung waktu nih. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar kita, boleh dari Mbak Meli terlebih dahulu. Oke, mungkin pesannya adalah jangan takut dengan AI gitu ya. Gunakanlah AI itu sebagai tools, bener, jangan menggunakan AI sebagai pengganti. Karena balik lagi, tools itu adalah sesuatu yang bisa kita gunakan gitu untuk meleverage tujuan kita. Kalau kita mengganti, nanti kita nggak berkembang, AI-nya juga nanti akan stuck sendiri. Kurang lebih seperti itu. Jadi get expose yourself with AI gitu kan, dan mungkin manfaatkan AI dengan semaksimal mungkin. Baik, dari Mas Miftah?
Kalau untuk pesan-pesan mungkin selagi ada yang gratis tadi ya, jadi manfaatin aja. Jadi kalau kita nggak mau keluar duit, setidaknya kita coba pakai yang gratis dulu kayak gitu. Oke, Mas Arief silakan nih, mungkin ajakan juga untuk bergabung di Palembang Digital ya. Jadi pertama terkait dengan AI ini, anggap AI itu kayak teman belajar kita. Jadi dia bukan untuk kayak menggantikan kita, tapi dia tuh kayak bisa membuat kita jadi better version of ourselves gitu. Jadi kita kayak mau belajar sesuatu yang baru, itu lebih mudah nih. Kita nyari di Google mungkin gak ketemu jawabannya, tapi di AI dia bisa ngasih step by stepnya juga, kayak apa kita yang miss, apa yang kita kurang, apa yang harus kita pelajarin, apa aja yang target milestone-nya tiap bulan, tiap minggu itu dia bisa ngasih tahu ke kita. Nah jadi AI itu jangan cuma dijadikan kayak mesin untuk ngasih jawaban, tapi itu emang jadi partner in crime kita untuk jadi better version of ourselves. Karena mungkin dalam 5 atau 10 tahun lagi AI ini AI yang sekarang tuh udah kita pikir kayak cupu. Jadi bakalan ada super intelligence itu namanya. Jadi kalau kita emang nggak bisa ngobrol sama AI, nggak bisa manfaatin AI dari sekarang, ya kita akan semakin kagok gitu. Literasi AI kita ya bakalan ketinggalan gitu. Nah padahal AI itu sendiri ya dia keep learning. Jadi perusahaan-perusahaan Amerika sama perusahaan China itu tiap bulan mereka ngerilis model baru, hasil trainingnya itu yang triliunan parameters, yang dimana AI itu tuh saling belajar dari AI lain juga, kayak nyuri ilmu satu sama lain gitu, nyerang-nyerangnya gitu. Nah jadi kalau AI aja tetap belajar, ya kita juga harus terus belajar. Dan salah satu cara untuk bisa belajar dan keep up, join Palembang Digital. Oke. Tadi boleh hubungin kemana Instagramnya? Ada Instagramnya Palembang_digital. Nanti ada kelihatan logo-logo sama kegiatan-kegiatan kita AI Builders Bootcamp di sana. Sama link untuk join Telegramnya juga. Baik, yang pasti terima kasih sudah hadir langsung ya di studio Pro 1 RRI Palembang. Semoga tentunya obrolan kita malam ini bisa menambah insight baru untuk pendengar ya. Baik, sekali lagi terima kasih, sukses untuk Palembang Digital ke depannya, Mas Miftah, Mbak Meli, Mas Arief. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Esi. Terima kasih juga sudah hadir. Ya pendengar, era AI adalah peluang bagi kita semua. Dengan semangat belajar, adaptasi dan juga bekerja sama, kita dapat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan solusi yang berdampak positif bagi masyarakat, dunia usaha, pendidikan dan pembangunan daerah tentunya. Demikian obrolan komunitas untuk hari ini ya. Di hari Minggu 19 Juli 2026, tadi kita sudah berbincang bersama dengan Mas Arief Rahmansyah, Community Lead di Palembang Digital, juga ada Mbak Meli Arisandi, Veteran di Palembang Digital, dan juga Mas Miftahul Oktaviandi, Project Manager di Palembang Digital. Akhirnya saya Esi dan rekan Aziz pamit, terima kasih. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami selanjutnya. Nanti tepat pada pukul 9 atau 21 ya, kami akan menghadirkan kilas berita dalam Pas Jam Pro 1 dan juga tentunya program Ruang Rindu yang kembali akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.